Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan tetap semangat dalam pelajarannya. Pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang tema selamatkan makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 6. Tujuan kita belajar hari ini nanti diharapkan kamu dapat menganalisis tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan kamu diharapkan mampu membandingkan dan menyajikan hasil karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu nanti ada secara vegetatif dan generatif. Vegetatif ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami spora, tunas, umbi, rizoma, rimpang, stalon, atau geragi. Sedangkan yang buatan itu stek, cangkok, ovulasi. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Nah, ayo amati gambarnya. Nah, di sini ada gambar durian yang sedang berbuah, bambu, kelapa, pohon kelapa, lebat sekali buahnya, dan pohon pisang. Menurutmu, cara berkembangbiakan tumbuhan yang ada di gambar sama tidak? Ya, betul sekali, tidak sama. Berbeda-beda. Nah, untuk menjawabnya, mari simak video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu meliputi spora. Spora ini adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui batuan, angin, atau hewan. Contoh, jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Baru tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Berarti pisang yang tadi bertunas. Yang ketiga, umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis. Ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Contoh kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Seterusnya rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya ini merupakan batang menjalar yang dapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang terakhir, stolan atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Itu perkembangbiakan vegetatif alami. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya stek, cangkok, ovulasi. Nah, contoh stek. Stek ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah, dan kemudian tumbuhan menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang kedua, mencangkok atau cangkok.
Perbanyakan tumbuhan dengan cara mencangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian ini dibungkus tanah, kemudian ditutupi rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga, jambu, durian, dan sebagainya. Yang ketiga, okulasi. Ini adalah cara menemukan tumbuhan dengan cara menempel tunas tanaman yang satu ke tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya baik. Contohnya durian, kayak itu durian yang tadi. Itu adalah hasil dari okulasi, makanya buahnya banyak. Mau? Nah, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaraan, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, gandum. Kalau dibantu air, contohnya ganggang. Kemudian yang dibantu hewan misalnya mawar, melati, kenangan, dan bunga sepatu. Oh ya, hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah contohnya burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Nah, ini dari struktur dari bunga. Yang kita lihat indah itu adalah mahkota bunga. Kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang penyerbukan. Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi kepala sari nanti bertemu ke kepala putik. Ini bisa bantuan angin, hewan, atau bahkan dibantu oleh manusia. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang jika serbuk sari hinggap ke kepala putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Contohnya contohnya bunga durian jatuh ke bunga durian yang lain, tapi masih sejenis. Dan yang terakhir, penyerbukan batsar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, ini contohnya bunga durian, ada kan bunganya kecil-kecil, jatuh ke pohon mangga, bunga mangga. Ini berbeda jenis, itulah namanya penyerbukan batsar. Setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, ayo amati. Gambar pertama itu apa namanya? Iya betul, mahkota bunga. Dan yang keempat, gambar keempat, iya, tangkai bunga. Demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan anakku tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.